Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Bawas Ubedillah. Saya dari kelas MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Indo-Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Dari contoh infografis yang sudah saya buat, Kerajaan Sriwijaya bermula dari daerah pantai timur Sumatera, telah menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang dari India dari sekitar awal tahun Masehi. Sehingga mulai bermunculan pusat-pusat perdagangan pula di sekitar sana. Lambat laun pusat-pusat perdagangan tersebut berkembang menjadi kerajaan-kerajaan kecil di sekitar abad ke-7 Masehi. Beberapa kerajaan kecil tersebut antara lain Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Di antara ketiga kerajaan tersebut, yang berhasil berkembang hingga masa kejayaannya adalah Sriwijaya. Meskipun Melayu juga sempat berkembang pesat di Jambi, namun berhasil ditaklukkan oleh Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terdapat di Palembang, namun ada pula yang berpendapat di Jambi, bahkan di luar Indonesia. Meskipun begitu, pendapat yang paling banyak didukung oleh para ahli adalah bahwa lokasi Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Daerah kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya berpusat di antara Sumatera Selatan, sebagian Malaysia, dan sebagian besar Pulau Jawa. Ketika berjaya, daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sangat luas, bahkan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Nama raja Kerajaan Sriwijaya yang paling terkenal adalah Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai masa kejayaan atau zaman keemasan. Ada juga peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua, Prasasti Talang Tuo. Yang ketiga, Prasasti Telaga Batu. Yang keempat, Prasasti Kota Kapur. Yang kelima, Prasasti Karangberahi. Yang keenam, ada Prasasti Tanjore. Yang ketujuh, ada Prasasti Sri Lanka. Ada juga peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berhubungan dengan perkembangan agama meliputi Candi Muara Takus, Arca Buddha, dan Wihara Nagipatthana. Yang kedua ada Kerajaan Majapahit. Dari infografis yang sudah saya buat, Kerajaan Majapahit sebuah kerajaan yang dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Berdiri sekitar tahun 1293 Masehi hingga 1500 Masehi. Menurut Prasasti Kudadu tahun 1294 menyebut nama asli pendiri Majapahit adalah Nararya Sanggra Mawijaya. Sedangkan dalam Negara Kertagama yang ditulis di pertengahan abad ke-14 menyebut pendiri Majapahit adalah Dyah Wijaya. Istilah Dyah tersebut yang menjadi cikal bakal Raden yang berasal dari kata Radiah atau Radian dan juga Rahadian. Zaman kejayaan Majapahit terkenal dengan masa pemerintahan Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasa Negara dari 1313 sampai 1364 Masehi, yang merupakan raja keempat Majapahit. Puncak kejayaan Majapahit yang ditandai dengan terwujudnya gagasan penyatuan wilayah-wilayah Nusantara. Masa kejayaan Majapahit di tangan Hayam Wuruk tidak lepas dari patihnya Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran sesudah Gajah Mada dan Hayam Wuruk wafat. Di antara para keluarga mulai terjadi pertentangan mengenai hak waris atas tahta kerajaan dan perebutan kekuasaan yang bisa dikenal sebagai Paregreg. Paregreg merupakan peperangan antara Wikrawardhana dengan Bre Wirabumi. Kemudian, menurut prasasti peninggalan kerajaan menyebutkan bahwa Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1915 Masehi pada masa Pati Unus menaklukkan Majapahit. Berikut ada raja-raja dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya, yang kedua ada Jayanagara, yang ketiga ada
Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Yang keempat ada Hayam Wuruk. Yang kelima ada Wikramawardhana. Yang keenam ada Suhita. Yang ketujuh ada Dyah Kertawijaya. Yang kedelapan ada Raja Sawardhana. Yang kesembilan ada Giris Sawardhana. Yang kesepuluh ada Singha Wikramawardhana. Yang ke-11 ada Girindra Wardana Dyah Wijaya Karana. Yang ke-12 ada Singa Wardana Dyah Wijaya Kusuma. Dan yang ke-13 ada Girindra Wardana Dyah Rana Wijaya alias Bre Kertabumi. Berikut ada peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Tikus. Yang kedua ada Gapura Bajang Ratu. Yang ketiga ada Gapura Uringin Lawang. Yang keempat ada Candi Brahu. Yang kelima ada Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca. Yang keenam ada Kitab Arjuna Wiwaha. Ketiga ada Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran, dari infografis yang sudah saya buat, Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parayangan Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakubuwan yang mengartikan sebuah kota. Di masanya, para masyarakat Asia Tenggara terbiasa untuk menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kota. Dan dari beberapa catatan yang ditemukan, Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati, seperti yang ada pada sebuah prasasti Sang Hyang Tapak 1030 Masehi. Berlokasi di kampung Pangkalikan dan juga Bantar Muncang, tepi Sungai Citatih, Cibadak, Sukabumi. Kehidupan perekonomian Kerajaan Pajajaran. Masyarakat di zaman Kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam, khususnya menggarap ladang yang menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran, serta lada, dan juga mengembangkan di bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Pajajaran juga mempunyai 6 pelabuhan penting, yakni Sunda Kelapa, Pontang, Tamgara, Pelabuhan Banten, Cikede, dan juga Cimanuk. Kehidupan sosial Kerajaan Pajajaran. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Pajajaran merupakan para seniman seperti penari, pemain gamelan, serta badut, dan juga golongan petani serta perdagangan. Sementara untuk golongan masyarakat yang tidak baik adalah tukang rampas, copet, perampok, dan maling. Kehidupan budaya Kerajaan Pajajaran. Yang mempengaruhi kehidupan dari sektor budaya Kerajaan Pajajaran adalah agama Hindu serta beberapa peninggalan seperti prasasti jenis batik, kitab cerita Parayangan, dan juga kitab Sangyan Siskanda. Puncak kejayaan Kerajaan Pajajaran. Puncaknya berada di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya. Kehancuran Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran akhirnya hancur di tahun 1579 karena serangan kerajaan Sunda lain, yakni Kesultanan Banten. Berikut ada raja-raja Kerajaan Pajajaran. Yang pertama ada Sri Baduga Maharaja. Yang kedua ada Surawiwisesa. Yang ketiga ada Ratu Dewata. Yang keempat ada Ratu Sakti. Yang kelima ada Ratu Nilakendra. Yang keenam ada Ragamula atau Prabu Surya Kencana. Ada pula peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran. Yang pertama ada Prasasti Cikapundung. Yang kedua ada Prasasti Huludaya. Yang ketiga ada Prasasti Pasir Datar. Yang keempat ada Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Yang kelima ada Prasasti Ulu Belu. Yang keenam ada Situs Karang Kamulyan. Yang ketujuh ada Prasasti Kebon Kopi 2. Dan yang kedelapan ada Prasasti Batu Tulis. Yang keempat ada Kerajaan Kutai. Dari infografis yang sudah saya buat, Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kutai tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional di Nusantara, tapi kerajaan tersebut telah memiliki hubungan dagang dengan negeri India. Melalui hubungan tersebutlah pengaruh Hindu-Buddha mulai tersebar. Letak Kerajaan Kutai.
Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antar Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Muara Kaman di masa lampau. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura atau Mulawarman didirikan oleh pembesar Kerajaan Campa Kamboja bernama Kudungga yang selanjutnya menurunkan Raja Asmawarman kemudian Raja Mulawarman. Ketiga raja tersebut merupakan raja yang paling tersohor, tertuama Mulawarman karena berhasil membawa kerajaan ini ke masa keemasannya. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi. Dalam salah satu prasasti dupa yang ditemukan dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Kehidupan Kerajaan Kutai. Kehidupan Kerajaan Kutai berpusat pada keunggulan letak geografisnya. Kerajaan ini berdiri di lokasi strategis yang dapat diakses dengan mudah melalui jalur maritim hingga dapat bercocok tanam di lahan subur berkat Sungai Mahakam. Berikut adalah penjelasan kehidupan Kerajaan Kutai dari beberapa aspek utamanya. Kehidupan sosial. Kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan sudah terbiasa menulis menggunakan aksara Pallawa. Namun hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Penggolongan kelas masyarakat tersebut menjadi salah satu sistem sosial di sini. Kehidupan politik. Mulawarman adalah raja yang paling disegani, namun tetap bijaksana dan murah hati. Bahkan Kudungga yang merupakan leluhurnya dapat dikatakan bukanlah pendiri Kutai karena dianggap masih terlalu banyak menggunakan konsep kerajaan yang terbatas terhadap keluarga raja saja. Kehidupan ekonomi. Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, sehingga aktivitas utama dari masyarakatnya adalah melakukan kegiatan pertanian. Selain itu, mereka juga banyak melakukan perdagangan dengan negeri luar. Mata pencaharian lain banyak dilakukan oleh masyarakat Kerajaan Kutai adalah beternak sapi. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13 yaitu Aji Pangeran Anumpanji Mendapa. Peninggalan Kerajaan Kutai. Yang pertama ada Prasasti Yupa I, yang kedua ada Prasasti Yupa II, yang ketiga ada Prasasti Yupa III, yang keempat ada Prasasti Yupa IV, yang kelima ada Prasasti Yupa V, yang keenam ada Prasasti Yupa VI, yang ketujuh ada Prasasti Yupa VII, yang kelima ada Kerajaan Tarumanegara. Dari infografis yang sudah saya buat, Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 4-7 Masehi atau 358 Masehi berdasarkan naskah Wangsakerta. Kerajaan ini didirikan oleh Jaya Singawarman yang datang dari India setelah kalah berperang di sana. Tarumanegara juga meninggalkan banyak peninggalan seperti halnya kerajaan lain, namun yang menarik adalah kerajaan ini juga disebutkan dalam sumber sejarah negeri lain yakni di Cina. Rasanya cukup pas jika kita memelik kisahnya dari pendirinya terlebih dahulu. Pendiri Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Dalam naskah itu dikatakan pada abad keempat Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadi peperangan besar di sana. Umumnya pengungsi tersebut berasal dari daerah kerajaan Pallawa dan Calangkaya di India. Salah satu rombongan pengungsi tersebut dipimpin oleh Maharesi yang bernama Jaya Singawarman. Letak Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, tanah Sunda. Di antara di Sungai Citarum dan Cisadane. Para ahli membuat perkiraan tersebut berdasarkan prasasti peninggalan Tarumanegara yang ditemukan di sekitar sana. Kehidupan Kerajaan Tarumanegara. Berikut adalah kehidupan Kerajaan Tarumanegara dilihat dari beberapa aspek seperti kehidupan politik, kehidupan agama, sosial, ekonomi. Jadi infografis yang saya sudah buat, ada kehidupan politik, ada kehidupan agama, ada kehidupan ekonomi, ada kehidupan
Masa kejayaan Tarumanegara. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pimpinan Purnawarman. Pada masa kepemerintahan Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Luas kekuasaan Tarumanegara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat sekarang. Keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Melalui sumber berita Cina dari dinasti Tang disebutkan bahwa setelah tahun 669 Masehi, Tolomo tidak pernah mengirimkan utusannya lagi ke sana. Kemungkinan besar alasannya adalah karena Tarumanegara telah runtuh. Pada akhirnya penyebab kerajaan ini belum dapat dipastikan dan hanya dapat mengacu pada dua sumber berbeda, yakni satu, kerajaan ini ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, kerajaan ini mengalami integrasi lewat diplomasi atau dinikahinya Putri Tarumanegara oleh pendiri Sriwijaya dengan Sriwijaya dan berubah menjadi kerajaan Sunda. Ada peninggalan prasasti kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada prasasti Ciareteun, yang kedua ada prasasti Jambu, yang ketiga ada prasasti Pasir Awi, yang keempat ada prasasti Kebun Kopi, yang kelima ada prasasti Muara Ciaten, yang keenam ada prasasti Tugu, yang ketujuh ada prasasti Lebak, yang kedelapan ada situs Pasir Angin, yang keenam ada kerajaan Kalingga. Dari infografis yang saya sudah buat, kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi, hampir bersamaan dengan pecahnya kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Tidak banyak sumber-sumber arkeologis yang didapat dari kerajaan ini. Namun para ahli meyakini bahwa kerajaan Kalingga atau Holing merupakan pendahulu Wangsa Syailendra yang nantinya berkuasa di Mataram kuno dan Sriwijaya. Kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-7 Masehi dan berakhir dengan pecahnya Kalingga menjadi dua bagian. Letak kerajaan Kalingga sampai hari ini belum ditemui dengan pasti di mana letak pusat kekuasaan Kalingga. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah berbatasan dengan kerajaan Galuh di sebelah barat. Pendiri kerajaan Kalingga. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasumurti hampir bersamaan dengan raja ke-8 Tarumanegara. Kehidupan kerajaan Kalingga. Kehidupan politik mulai dari pendirinya Prabu Wasumurti sampai dengan Ratu Sima. Pergantian kekuasaan berlangsung dengan damai. Kalingga juga menjalin hubungan baik dengan Tarumanegara, khususnya kerajaan Galuh. Hubungan kekerabatan dibangun dengan pernikahan. Tarumanegara dan Kalingga kemudian harus ada di bawah pengaruh kekuasaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 ketika Srijayanasa mengirimkan ekspedisi menaklukkan Jawa. Kehidupan ekonomi. Kegiatan ekonomi kerajaan Kalingga diketahui dari berita Cina. Dinyatakan bahwa penduduk Holing dinyatakan menghasilkan kulit penyu, emas, perak, culak badak, dan gading gajah. Kerajaan Holing amat makmur dan ditemukan sebuah gua yang menghasilkan garam. Penduduknya ahli membuat minuman keras dari bunga kelapa. Kerajaan ini diduga mendirikan pusat perdagangan keluar wilayah melalui pelabuhan di Pekalongan ataupun di pesisir kuno antara bagian utama Pulau Jawa dengan Gunung Muria. Kehidupan sosial. Penduduk Kalingga diketahui sedikit dapat membaca dan mengetahui ilmu perbintangan. Masyarakat sering berkunjung ke Gunung Muria di sebelah utara atau daerah pegunungan di sebelah selatan. Agama yang banyak dianut di kerajaan ini adalah agama Hindu Siwa yang dekat dengan agama Buddha. Runtuhnya kerajaan Kalingga. Kerajaan ini runtuh setelah Ratu Sima membagikan kerajaan Kalingga menjadi dua untuk anak-anaknya. Tidak jelas apa alasan pembagian kerajaan ini dilakukan. Kemudian di bagian utara kerap disebut sebagai kerajaan Keling atau Bumi Sambara, berpusat di Magelang atau Borobudur, dipimpin oleh Iswara Kesawalingga. Berikut ada raja-raja yang memerintah di kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prabu Wasumurti, yang kedua ada Prabu Wasugeni, yang ketiga ada Prabu Kirata Singha,
Yang keempat ada Prabu Kartikeya Singha. Yang kelima ada Ratu Sima. Ada peninggalan kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prasasti Tukmas dan Sojomerto. Yang kedua ada Candi Angin dan Candi Bubra. Yang ketiga ada Berita Cina. Catatan-catatan Cina tersebut antara lain catatan dinasti Tang, catatan Itixing, naskah Wai Taita, catatan dinasti Ming. Ada kerajaan Singasari, sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan berakhir pada sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara pada tahun 1268 Masehi sampai 1292 Masehi. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok setelah berhasil membunuh Bupati Tumapel Tunggul Ametung. Puncak kejayaan kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bergelar Sri Maharaja Deraja Sri Kertanegara. Kertanegara memiliki gagasan politik untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Keruntuhan kerajaan Singasari mulai terjadi ketika Kertanegara mengirimkan wakilnya ke kerajaan Melayu supaya mereka mengakui kekuasaan Kertanegara. Berikut ada peninggalan dari kerajaan Singasari. Yang pertama ada Candi Singasari, yang kedua ada Candi Jago, yang ketiga ada Prasasti Manjusri dan Wurare, yang keempat ada Candi Kidal, yang kelima ada Arca Dwarapala, yang keenam ada Candi Jawi, yang ketujuh Mata Air Banyu Biru, yang kedelapan Prasasti Mula Malurung, kesembilan Arca Prajna Paramita, ke-10 Candi Gunung Kelih, 11 Prasasti Kudadu, 12 Candi Sumberawan. Dan yang terakhir ada Kerajaan Mataram Kuno, merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Tengah pada abad 4 Masehi, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan Mataram terletak di pedalaman Jawa Tengah yang terbentang di 3 daerah, yaitu Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta. Kerajaan Mataram diperintah oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu, dinasti Syailendra yang menganut agama Buddha, dan dinasti Isana. Pendiri kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini berdiri di desa Canggal, sebelah barat Magelang. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung pada tahun 898 Masehi sampai 910 Masehi, di mana kekuasaannya daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Kemunduran Mataram kuno disebabkan karena kedudukan ibu kota kerajaan yang semakin lemah dan tidak menguntungkan lagi, antara lain tidak memiliki pelabuhan laut sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar, sering dilanda bencana alam oleh letusan gunung berapi, dan mendapat ancaman serangan dari kerajaan Sriwijaya. Berikut ada peninggalannya. Ada Prasasti Canggal, Candi Borobudur, Prasasti Kalasan, Candi Prambanan, Prasasti Klurak, Candi Ijo. Sekian dari saya untuk penjelasan 8 kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pembuatan videonya. Terima kasih sudah menonton.